Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali bersama dengan saya merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mengingat apa yang pernah disabdakan oleh Tuhan Yesus Hamasia, di mana Tuhan Yesus pada waktu pelayanannya tercatat di Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 bersabda, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Ini adalah satu bukti Bapak Ibu Saudara bahwa hati manusia sangat mempengaruhi perkataan manusia. Terbukti bahwa hati ini adalah otoritas yang ada di dalam diri kita. Ingat apa yang saya sampaikan kemarin bahwa hati berasal dari kata Ibrani lev. Lev ini berasal dari konsonan lamet, yaitu tongkat gembala yang mempresentasikan atau menggambarkan tentang otoritas. Sedangkan vet atau bet adalah gambar dari rumah atau tenda yang menggambarkan tentang apa yang ada di dalam rumah tersebut. Sekali lagi, lev adalah otoritas yang ada di dalam diri manusia. Maka saudara, bila seseorang sering berkata-kata kasar, bila seseorang sering mengatakan hal-hal yang menyakiti hati orang lain, maka hati orang tersebut sejatinya berisi hal-hal yang kasar dari perbendaharaannya yang jahat dan kasar tadi. Maka sebetulnya kita bisa tahu hati orang tersebut yang suka memperkatakan hal-hal yang menyakitkan orang lain, hatinya sendiri sedang sakit, saudara. Mungkin orang tersebut pernah mengalami hal-hal atau peristiwa yang traumatis, yang mengerikan dan menyakitkan hatinya. Barangkali hatinya penuh dengan amarah, maka yang keluar dari mulutnya adalah amarah. Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang membuktikan kemarahan di dalam diri dan hatinya. Dan hati yang jahat atau hati yang berdosa akan menimbulkan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang jahat juga, saudara. Tadi Tuhan Yesus sudah sampaikan, hati yang jahat akan menimbulkan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang jahat. Kalau saudara membaca di kitab Mattityahu atau Matius pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan di sana, namun apa yang keluar dari mulut ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tidak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus diprotes oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, oleh karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Dan mereka dituduh sebagai orang-orang yang najis karena memasukkan makanan ke dalam mulutnya tetapi tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus sampaikan hal tersebut tidak membuat orang menjadi najis. Yang membuat orang menjadi najis adalah apa yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari hatinya, yang merupakan otoritas yang ada di dalam dirinya. Maka hatinya bila penuh dengan pembunuhan, bila penuh dengan hujatan, bila penuh dengan perzinahan, percabulan, pencurian, maka pikiran-pikirannya, maka tindakan-tindakannya juga akan lahir dengan perzinahan, dengan percabulan dan sebagainya. Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berbicara dengan baik, orang tersebut manis sekali, orang tersebut sangat santun, tetapi sejatinya hatinya tidak demikian. Ada orang-orang yang seperti itu memang. Maka banyak orang yang tertipu dengan penampilan luar. Maka banyak orang yang tertipu dengan perkataan dari luar seseorang. Padahal orang itu adalah penipu, orang itu adalah pencopet, orang itu adalah koruptor, orang itu pezina, bahkan orang tersebut adalah pembunuh. Namun penampilan luarnya tampak rapi, tampak sopan, tampak santun. Ada orang-orang yang membunuh orang lain dengan bom bunuh diri. Tampak luarnya sangat fashionable, sangat ramah, sangat baik, saudara. Tetapi ternyata dia punya niat jahat untuk membunuh orang-orang lain. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang munafik,
yang ditegur oleh Tuhan Yesus HaMasiah dengan sangat keras. Di dalam Mattityahu atau Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegur mereka, "Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik padahal kamu itu jahat? Sebab mulut berbicara dari kelimpahan isi hati." Maka Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang keluar lewat mulut kita itu baik, positif, benar, membangun hidup orang lain, memotivasi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, isilah hati kita ini dengan hal-hal yang baik juga. Isilah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memotivasi dan membangun orang lain. Isilah hati kita dengan kebenaran sabda Tuhan. Isilah hati kita dengan apa yang tertulis di kitab suci kita. Maka yang akan keluar dari dalam hati dan mulut kita adalah kebenaran sabda Tuhan, bukan perkataan yang sia-sia. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir di kitab Mattityahu atau Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. "Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan." Ini adalah apa yang disampaikan juga oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Maka Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini banyak membaca dan merenungkan sabda Tuhan, yang adalah hikmat dan kebijakan dari Tuhan, maka mulut kita akan juga mengeluarkan sabda Tuhan. Maka mulut kita juga akan mengeluarkan hikmat dan kebijakan Tuhan. Kitab Misle atau Amsal pasal 16 ayat yang ke-23 katakan, "Hati orang bijak menjadikan mulutnya bijaksana, dan ia menambahkan pengajaran pada bibirnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya hati kita isi dengan perbendaharaan yang baik dari kitab suci, maka yang keluar adalah hal yang baik, yang benar, yang positif, yang akan memberkati banyak orang. Salam semangat, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.